gue itu suka nonton film apa aja, apalagi film India itu udah ada di darah daging gue dari kecil. Jadi pertama dulu film yang gue tonton tuh film India. Kita nonton, ini judulnya Dopati. Ini plot twistnya bagus banget, gue suka plot twistnya, nggak memaksakan, tapi ini ya membuat kita kayak oh ternyata begitu. Plot twistnya bagus banget, gue suka banget. Dopati. Jadi ini cerita tentang oh ya yang main dulu, yang main itu namanya Kriti Senan, termasuk pendatang baru, dan filmnya bagus, udah gue suka. Kalau dia actingnya diteruskan dengan ditingkatkan kualitasnya mungkin bakal seperti Kajol. Tahu kan Kajol yang Kuch Kuch Hai itu terkenal banget. Nah di sini Kajol main tapi bukan peran utama. Peran utama tetap aja si Kriti Senan. Dia jadi polisi ya. Dia polisi tuh investigate kasus. Ini kasusnya kekerasan rumah tangga. Jadi kasusnya ini si kembar namanya Sumya dan Sheila. Sumya dan Sheila ini kembar identik, totally sama persis, nggak ada yang bisa bedain. Yang tahu ya mereka sendiri, mungkin mamahnya kali ya, aku nggak ngerti. Pokoknya identik banget. Kalau orang kita yang ketemu mereka nggak kenalin ya, sebenarnya yang main juga satu orang kan. Jadi si Sheila dan Sumya ini pribadinya yang lemah. Kalau Sheila itu yang pribadinya ekstrovert lah istilahnya ya. Oh ya kita bahas. Jadi kita bilangnya Sheila itu yang ekstrovert, yang strong. Si Sumya itu yang introvert lah ya, introvert. Dan biasa ya kembar tuh ada yang satu menonjol, yang menonjol itu Sheila. Sheila tuh hidupnya apa ya, pokoknya menyenangkan sekali, dan anaknya tuh gampang banget bergaul, gampang banget ngeblending, dan temennya banyak. Kalau Sumya tuh mostly di rumah, dan ya mungkin tipe-tipe cewek yang apa ya, kalau orang sekarang bilang tuh yang lemah lembut, mungkin ya calon-calon seorang ibu atau istri idaman. Kalau Sheila nggak, lebih outgoing, pokoknya lebih lebih menyenangkan lah kalau dari secara pergaulan. Jadi singkat kata sebenarnya yang pertama ketemu tuh sama cowok ini itu yang main Shahir Six ya kalau nggak salah. Jadi yang pertama ketemu sama cowok ini itu si Sheila. Jadi mereka ketemu di kayak apa ya, para layang kali ya, kayak gitu. Jadi ketemu cowok ini terus kayak tertarik sama si Sheila. Terus Sheila perkenalkan ke rumahnya dia. Ternyata nih cowok belok. Jadi naksirnya sama si Sumya. Udahlah akhirnya menikah nih sama si Sumya. Nah akhirnya si Sheila kan patah hati. Terus dia ngerasa kayak gue ngerasa gimana ya, sedih ya, dia udah senang sama cowok ini juga, dia ada rasa sama cowok ini, terus cowok ini malah jadian sama saudaranya. Jadi kenapa kita kembali dulu, kenapa ini saudara kembar sifatnya jauh berbeda. Si Sheila ini orangnya extrovert, aktif, senang hal-hal yang memicu adrenalin, tapi Sumya tuh yang lembut, terus penuh ketakutan, penuh keraguan dalam hidupnya dia gitu, lebih introvert. Jadi waktu kecil ada case yang mamahnya dipukuli sama ayahnya, dan itu membekas di hatinya Sumya yang lihat. Jadi Sumya menyaksikan itu, cuman sama si Sheila dia bilang lu nggak boleh lapor siapa-siapa gitu loh. Jadi si Sheila sama si omnya itu menekan Sumya nggak boleh menceritakan mamahnya diperlakukanlah seperti itu, tapi itu traumatis ya buat dia. Jadi si Sumya tuh kayak ketakutannya itu sangat luar biasa. Tapi lu tau nggak, kalau lo melakukan kalau lo mengalami suatu trauma yang kayak begitu, kadang-kadang tuh kayak kita nggak mau ngulangi, tapi itu terjadi dalam hidup kita. Nah begitu juga si Sumya, si cowok yang sempurna ini, yang kelihatannya ganteng, tajir, baik, pokoknya nih cowok tuh kayak simpatik banget. Ternyata yang dia lakukan adalah dia itu kayak menekan secara emosional terhadap Sumya yang tadinya udah sebenarnya anaknya juga udah diem segala macam, tapi kayak depresi gitu loh. Sheila yang ada di luar, yang dia kan lagi patah hati juga kan ceritanya, begitu Sumya nikah sama si cowok ini. Jadi si Sheilanya itu stres, pokoknya udahlah gue mau jalanin hidup gue nggak mau lagi di India, pokoknya gue pergi nih si Sheila. Si Sumya ternyata dia itu datang lagi entah suatu, jadi dia balik lagi ke India, dia ngeliat kok saudaranya ini kayak depresi banget tuh, what's happen sama si Sumya gitu loh. Gimana pun saudara, apalagi kembar, lu nempatin janin yang sama itu bersamaan 9 bulan di kandungan, pasti dong lah ada rasa kayak sebenci-bencinya, nggak bisa, darah tuh kental. Dia mikir kenapa ya sama saudara gue, dia coba cari tahu dong, tapi si Sumya ini masih menutupi. Tapi semakin lama kayak dia kok menemukan kok udah depresi terus, kok ini anak kayak lebam-lebam. Kenapa sih? Jadi secara mentally abuse banget. Jadi bukannya mentally, jadi fisik dan mental abuse gitu. Sampai suatu kejadian mereka main si Sumya ini pergi sama suaminya main para layang lah. Nah di situ tiba-tiba kayak dia mau dicekek nih sama si laki-laki, nggak tahu. Jadi ternyata
di perjalanan itu si Sheila ini selingkuh nih, si yang orang yang cheerful ini selingkuh sama suaminya. Mungkin suaminya mau ngebunuh si Sumya di atas sana biar nggak kelihatan kan. Kalau jatuh kan jatuhnya kecelakaan. Karena si Sumya ini penakut. Yang berani itu adalah Sheila, makanya cowoknya ngajaklah dia para layang. Ternyata di sana dia mau dibunuh. Udah kasus nih masuk nih, si Kajol yang mengecek segala macem. Kajol nih kayak ngerasa ditanya tuh si Sheila sama si Sumya, dua-duanya tuh kayak ini kayaknya something off deh gitu. Apa sih masalahnya? Bener nggak sih segala macam. Jadi ini mereka si kembar ini ternyata sudah bekerja sama mau menjebloskan cowok ini ke penjara karena ternyata cowok ini tuh sadisnya minta ampun dan kekerasan yang ayahnya lakukan dulu terhadap ibunya itu berulanglah di Sumya. Itu hal yang udah traumatis buat si Sumya sebelumnya karena ngeliat ibunya, ternyata hal itu neplek ke dia dan itu lebih parah lagi. Jadi Sumya tuh kayak apa ya, kayak manusia hidup tapi kayak udah kayak mayat hidup lah. Jadi kayak nggak ada gairah lagi segala macem. Pokoknya hidupnya tuh kayak merana banget gitu. Makanya si Sheila kayak ya udah gue mau tolong saudara gue. Apa sih yang mereka lakukan? Terus si Kajol ini nemu nggak plot twistnya itu bagaimana mereka bisa melakukan pertukarannya mereka. Terus di posisi mana aja dan berhasil nggak sih mereka menjebloskan cowok ini? Karena ini gue sih nggak terima banget ya. Kalau cewek emang kalau lo udah nggak ngerasa cewek lo mungkin pas lo udah menikah ternyata itu nggak sepadan sama lo atau nggak seperti yang harapin, lo jangan kayak gitu lo, jangan abuse banget sama cewek. Ya udah, walaupun gue juga nggak membenarkan perceraian, tapi kalau lo mematikan karakter atau hidup seseorang, jadi banyak kan pernikahan, tapi ya bukan berarti lo nanti baru dikena ini dikit aja baru disuruh nyuci piring atau apa, wah ini gue abuse, gue tuh bukan pembantu, bukan, enggak. Karena yang terjadi di Sumya ini sangat-sangat parah gitu loh, sampai si Sumya tuh benar-benar udah tertekan, kayak dia melakukan apa aja salah dan dia melakukan apa aja takut. Dia mau keluar takut, dia mau ngomong takut, udah kayak mayat hidup beneran gitu. Jadi si Sheila gimana pun juga sedih ya, gimana pun juga dia berusaha menolong si Sumya. Nah kita lihat kenapa sampai Kajol yang main jadi polisi. Nah aktingnya Kajol kan memang bagus banget. Di sini tuh kuncinya si Kajol ini. Kajol ini jadi tuh dia polisi yang kayak wah harus menegakkan keadilan dan gue harus menemukan apa sih sebenarnya tuh gimana ceritanya, ini yang salah siapa dan bener nggak sih ini cewek ini mau dibunuh gitu. Jadi nanti di ending itu semua dibukakan faktanya dan ternyata mencengangkan banget dan memang laki-lakinya sadisnya luar biasa. Lu mesti nonton, mesti lihat apa sih yang dilakukan laki-laki ini, sampai kan kadang-kadang kan banyak ya orang yang mental secara abusing mentalnya sama abusing fisiknya tuh kayak apa, tapi kalau sampai hal ini membuat orang udah depresi berat, apa sih yang bisa dilakukan? Kok bisa hal kayak gini tuh berlaku gitu loh. Dan jangan sampai gue doain di sana, gue doain para netizen atau nih yang nonton nih, gue doain supaya hidup kalian baik, dapat pasangan yang benar-benar sayang, yang benar-benar menghargai kalian, dan kalian juga harus melakukan hal yang sama terhadap pasangan kalian. Oke?